Hey gengs, kembali bersama gue di Sakarasep. Apa kabar buat kalian yang doyan melihat kengerian aksi psikopat dan horor? Namun tak kalah seru juga buat film yang akan Sakarasep bahas kali ini, tentang kisah percintaan di antara kedua gangster yang tak sesuai harapan. Hingga akhirnya mereka berdua saling membenci karena suatu insiden yang terjadi. Seperti film ini yang mengisahkan seorang gangster di Bulgaria yang mencuri sekotak emas dari bos gangster musuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia malah terpikat oleh seorang gadis cantik yang ia tabrak. Hari semakin hari mereka pun semakin dekat. Namun putusnya harapan cinta setelah ia mengetahui bahwa wanita yang ia cintai ternyata merupakan anak bos gangster musuhnya. Film ini berjudul Dilwale 2015. Oke lah, daripada basa-basi dan penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka channel ini, silahkan klik subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakarasep. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Raj yang terbangun dari mimpi buruk. Ternyata Raj ini adalah seorang yang memiliki sebuah bengkel modifikasi mobil sport. Ia pun memiliki dua orang sahabat kepercayaannya yang bernama Sakti dan Anwar. Di tengah perbincangan mereka bertiga, namun anehnya Raj terlihat murung. Lalu tiba-tiba Sakti mengatakan jika sekarang sudah 15 tahun sejak insiden itu terjadi. Dan obrolan pun terhenti seketika ada pencuri yang dipukuli warga. Pria ini bernama Mani. Hingga Raj bergegas menghampiri dan bertanya, "Kenapa lo maling?" Namun si Mani menjawab, jika ia tak mempunyai pilihan lain selain maling. Ia pun mengungkapkan ia maling hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sang adik. Mendengar perkataan si Mani, Raj yang merasa iba langsung menyuruh Sakti untuk mengeluarkan dompetnya dan Raj memberikan semua duit Sakti kepadanya. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Pir. Ia adalah adik dari Raj yang sedang menyeting mobil milik langganan Raj. Hingga kemudian Pir melihat seorang ciwewe cantik dengan tatapan yang amat menggoda. Ciwewe ini bernama Isita. Ia terlihat sedang membutuhkan tumpangan. Ketika Pir akan berhenti, namun Sidu sahabatnya Pir berkata tentang amanat sang kakaknya yang tak boleh memberikan tumpangan kepada seorang ciwewe cantik. Namun karena Pir yang sudah tergoda oleh ciwewe tadi, ia pun akan bergegas kembali ke tempat Isita berada. Dengan ngeprank Sidu berpura-pura untuk menemaninya ngompol. Lalu Pir pun kabur dengan bergegas kembali menemui Isita si cantik. Namun Isita yang ingin pergi ke suatu tujuan, tapi karena motornya mogok, ia pun meminta pertolongan untuk segera mengantarkannya ke kantor hukum sebelum 10 menit lagi tutup. Jelas Pir yang sudah tergoda, ia pun langsung bergegas tancap gas. Namun di perjalanan mereka malah terjebak macet. Hal itu membuat Isita memegang tangannya Pir. Dan lucunya, ketika tangannya dipegang, ia terlihat lebay. Meski ugal-ugalan, namun untungnya mereka berdua sampai di kantor tersebut tepat waktu. Hingga hal itu membuat Isita tersenyum sangat candu pada Pir, seolah ia berterima kasih tanpa melalui ucapan. Sesampainya Pir pulang, ia pun mendapat teguran dari Raj mengenai kerusakan mobil pelanggannya. Meski begitu, namun Raj ini sangat penyayang terhadap adiknya itu. Di malam harinya, terlihat Pir yang sedang dihukum Raj atas ulahnya. Ia harus memperbaiki mobil yang rusak. Dan tiba-tiba saja Isita datang sambil membawa motor mogok yang ingin diperbaiki. Ia pun tak menyangka harus bertemu kembali dengan Pir. Dirasa kesempatan bagus, Pir langsung mengajak Isita untuk ngobrol. Katanya kakaknya menghukum untuk memperbaiki mobil yang siang ia gunakan. Hingga akhirnya Pir bercerita kebohongan dengan mengatakan tentang kekejaman kakaknya terhadap dirinya. Namun Pir tak menyadari jika Raj berada di sana dan mendengar semua ceritanya. बेचारी की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और जवान भाई को मारता। करो मत। नहीं वीर, बी योर नेम। कम ऑन वीर, बी योर नेम। बहुत माफी मांगूंगा। मना अगर तो मुझे फोन करना।
Setelah Ishita pergi, Pir yang takut langsung berlutut kepada Raj untuk meminta maaf. Namun karena Raj penyayang terhadap Pir, ia pun memaafkannya. Singkat cerita, di pagi harinya, Pir pun bangun dari tidurnya karena mendapat siraman air dari Raj. Rupanya, ia dibangunkan karena pencuri datang dan mengambil salon mobil. Pir pun ditanyai mengenai hal itu. Ternyata pencurinya Sidhu. Rupanya ia mencuri hanya ingin memberikan kado pada pacarnya yang bernama Jenny yang sedang ulang tahun. Pacarnya Sidhu ternyata adalah adik dari Oscar. Lalu scene beralih dengan Pir yang datang ke rumah Ishita untuk mengantarkan motornya yang sudah selesai. Dengan trik handalnya, ia mengatakan, "A sedang menunggu jemputan, Neng." "Oh ya udah A, kita ngopi dulu aja sambil nunggu jemputan AA." Namun ternyata Ishita malah kepikiran tentang perlakuan Raj yang jahat pada Pir. Ia yang merasa bersalah bergegas menjelaskan jika semua yang ia katakan adalah bohong. Dan Pir menambahkan kakaknya sangat baik dan penyayang pada dirinya. Ia mengatakan kebohongan itu semua mengenai kakaknya hanya ingin ngobrol dan mendekati Neng. Hingga tibalah jemputan datang. Namun itu Sidhu dan Jenny bersama yang lainnya untuk merayakan ulang tahun Jenny. Pir pun mengajak Ishita untuk bergabung bersama mereka untuk pergi keluar. Why don't you join us for dinner? Come na, Ishita. Ketika Ishita berada di luar, ia melihat seorang kakek pemilik kafe yang sedang dipaksa untuk menjual narkoba oleh anak buah dari King. Dan King merupakan orang yang paling ditakuti di daerah tersebut. Ishita yang melihat hal itu jelas mengancam akan melaporkan pada sheriff. Namun si botak bukannya pergi, ia malah mengambil HP Ishita dan melemparkannya hingga rusak. Dan Pir yang melihat akan hal itu, ia merasa geram dan langsung menghajar mereka. तूने किंग के आदमियों को मारा। Beberapa saat kemudian, anak buah King pun menghampiri dan memukuli Pir untuk balas dendam. Tapi untungnya Raj dan para warga melihat kejadian itu. Hingga akhirnya anak buah King pun kabur. Pir pun dilarikan ke rumah sakit karena terdapat luka memar pada tubuhnya. Raj pun memberi HP pada Pir yang dipesannya. Lalu Raj menyuruh jujur siapa pelaku yang memukuli Pir. Namun Pir menjawab tak tahu siapa mereka. Dan datanglah Ishita yang menjenguk. Kemudian Pir langsung memberikan HP-nya pada Ishita. Karena Pir tahu HP Ishita rusak karena si botak. Seketika Raj berada di luar, ia pun terlihat merenung dan kesal. Hatinya pun menjerit, pikirannya kacau mengetahui tentang apa yang terjadi pada adik kesayangannya. Kemudian datanglah kedua sahabatnya. Sakti pun mengatakan jika pelaku pengeroyokan Pir telah ditemukan. Jelas saja Raj yang marah dan merasa kesal akan membalas dendam. Sesampainya di tempat dengan mengenakan penutup kepala, Raj, Sakti dan Anwar mereka bertiga akan menghajar anak buah King. Setelah menghajar semuanya, Raj pun ternyata membakar semua tumpukan narkoba yang berada di sana. Seketika Raj akan pergi, salah satu anak buah King mengancamnya dengan mengatakan, jika King mengetahui hal ini, King tidak akan melepaskanmu. Namun Raj tak gentar sedikit pun, ia menjawab, bilang padanya Khalidlah datang. कहना काली आया था। Di keesokan harinya, King pun sangat marah dengan situasi gudang yang berantakan beserta narkobanya hangus dibakar. Hingga si botak curiga dan berpikir jika yang melakukan semua ini adalah kakaknya Pir. Lalu King dan anak buahnya langsung mendatangi rumah Raj. Sakti yang melihat hal itu, ia akan bergegas mengeluarkan pistol. Tapi Raj menahannya dengan memberi aba-aba. Jelas King yang curiga langsung bertanya-tanya. Namun Raj pandai berbohong dengan mengatakan, bagaimana aku melakukan hal semua itu? Karena aku hanyalah seorang pemilik bengkel modif mobil. King yang percaya dan merasa Raj bukan kali yang dicari, mereka semua akhirnya pergi. Setelah King pergi, mereka bertiga pun tertawa hingga terungkaplah kisah 15 tahun lalu tentang siapa mereka sebenarnya. Ternyata Raj merupakan seorang mafia gangster di negara Bulgaria dan identitas sebenarnya adalah Kali.
Kali dan para gangster lainnya mereka mencuri sekotak emas dari seorang bos gangster yang bernama Malik yang merupakan gangster musuh ayahnya Kali. Dan ketika aksi kejar-kejaran, Kali tak sengaja menabrak seorang cewek cantik aduhai bernama Mira. Dan ternyata Mira ini adalah anak dari Malik. Namun Kali tak mengetahui hal tersebut. Tetapi Kali malah terkesima pada Mira. Rupanya ia mulai tumbuh benih-benih cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, terlihat ketika Kali sedang berjalan-jalan, dirinya tak sengaja bertemu dengan Mira yang sedang berjualan lukisan. Mereka pun mengobrol dan Mira sangat terkejut ketika Kali mengungkap identitasnya dengan mengatakan bahwa ia adalah anak dari Randir Baksi yang merupakan seorang gangster. Hingga Kali meminta nomor ponsel dan Mira memberikannya. Kali pun terlihat sangat senang. Di sisi lain terlihat Pir yang masih bocil seketika sedang bersekolah. Rupanya Pir hanya dikunjungi sebulan sekali oleh ayahnya dan Kali. Lalu scene beralih pada Kali dan Mira yang sering bertemu. Karena rasanya jantungku berdetak kencang. Entah kenapa jika aku tak bertemu dengan wanita yang kucinta, itulah perasaan Kali yang dirasakan pada saat itu. Lalu datanglah 4 orang bule yang menggoda Mira. Namun Kali dan sahabatnya menunjukkan senjata tanpa diketahui Mira hingga membuat orang-orang itu takut dan pergi. Hey, you want to make a portrait of me? What is your problem? Nothing to say, huh? No. Just touch me. Touch me now. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Terlihat Kali dan Mira mereka akan berkencan. Namun Mira hanya memberikan waktu 5 menit pada Kali. Okay, boss. Restaurant, please take a seat. Hi boys. वो जो सब paintings थी, loved them. I think they were beautiful. I want ice cream. Ice cream? हमारा ice cream parlor. मेरे डैड का है. Job change. ये भी मल्टी टैलेंटेड तो मिल गया. Cheers. Cheers. Any other surprises? Of course. Setelah kencan yang amat romantis, Mira pun mengajak Kali besok bertemu kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi Kali menolaknya karena dirinya mengatakan, "Mira, aku ada pengiriman ke Rumania besok." Namun Kali berjanji akan menyelesaikannya dan menemui Mira kembali. Di keesokan harinya, Kali dan bawahannya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan emas yang akan dijual menuju perbatasan Rumania. Hingga tak terduga dari arah belakang ada 4 mobil yang mengikutinya. Rupanya itu adalah anak buah dari Malik yang ingin merebut kembali emas yang telah mereka curi dan tiba-tiba dan satu persatu mobil bawahan Kali pun berhasil disingkirkan hingga ternyata yang keluar dari mobil berwarna kuning adalah Mira. Kali pun tak menyangka bahwa cewek pujaan hatinya merupakan gangster. Lalu Mira pun menghampiri Kali dan memberitahu semua rencana yang ia atur telah berjalan dengan lancar. Ternyata Mira dari awal sudah mengetahui identitas Kali. Namun sebaliknya Kali tak mengetahuinya. Dan rencana dimulai ketika pertama kali Mira bertemu dengan Kali. Hingga Mira berpura-pura digoda oleh 4 orang bule itu. Karena semakin dekat dengan Kali, hingga akhirnya Mira pun mengetahui informasi tentang pengiriman emas ke Rumania hari ini. Tapi seketika akan menembak Kali, ia pun membatalkan niatannya dan menjadikannya sebagai hadiah ulang tahunnya. Lalu mereka pun pergi sambil membawa kembali emas itu. Beberapa hari kemudian terlihat Mira sedang mengemudi, namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari seseorang. Rupanya yang menelpon itu Kali yang mengikutinya dan memintanya segera berhenti. Tapi Mira yang merasa dirinya terancam, ia bergegas tancap gas. Dan hampir saja pengendara sepeda itu tertabrak oleh Mira, namun ia membantingkan setir hingga menyebabkan mobilnya tergelincir. Kali yang melihat Mira dalam bahaya, ia bergegas lompat ke mobil untuk menyelamatkannya. Dan di situ Kali pun mengungkapkan perasaannya, "Aku tetap mencintaimu Mira, meski kamu telah mengkhianatiku." Sungguh pedih sekali rasanya, hatinya bagaikan ditusuk ribuan duri.
Seketika momen cinta yang tersimpan sirna begitu saja. Namun mau bagaimana lagi ya, Kali pun meminta satu hal dari Mira untuk tak lagi menampakkan dirinya di depan wajahnya atau Kali akan menghabisinya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Mira. Di malam harinya, Mira yang terus-terusan memikirkan perkataan Kali, ia pun terlihat mulai gelisah rasanya. Hingga akhirnya Mira pun memberanikan diri menemui Kali untuk meminta maaf. Tapi Kali yang merasa cintanya telah dihianati, ia pun mengusir Mira dan menutup pintu. Tetapi Mira pantang menyerah. Mira menunggunya di luar hingga rela basah kuyup hujan-hujanan di depan rumah Kali. Kali yang melihat Mira kehujanan menunggu, hatinya mulai tergugah dan ia pun memaafkan Mira. Karena Kali juga masih memiliki perasaan terhadapnya. Hingga di keesokan harinya, hubungan mereka berdua syukurnya mulai membaik. Dua insan bersatu dan membuka lembaran baru. Lalu Mira berencana untuk segera memberitahu hubungan mereka berdua pada orang tuanya masing-masing. Namun Kali menjawab, bagaimana jika ia dan ayahnya menipu Mira dan ayah Mira? Kemudian scene beralih kembali di masa sekarang. Terlihat Kali sedang melihat luka tembak yang ada di dadanya melalui cermin. Yang ternyata luka tersebut yang Kali dapat rupanya karena konflik yang ayah Mira dan ayah Kali saling membunuh sehingga Mira menembak Kali tepat di dadanya. Di pagi harinya, Pir kembali disiram seember air oleh Kali karena ia tertidur sehingga aksesoris mobil pelanggannya hilang kembali dicuri lagi. Hingga kemudian Mani mengajak Pir untuk mengecek bengkel Oscar yang dicurigai penadah barang. Sesampainya di bengkel Oscar, mereka berdua pun kaget melihat Sidhu membawa lampu mobil yang dicuri dari mobil pelanggan Kali. ऑस्कर भाई गोली मिला तो सिद्धू वीर कॉफी कॉफी बस वीर मार खाने वाले चल गया था। Ternyata kopi yang selalu Pir minum terdapat obat tidur dan Sidhu menjelaskan ia mencuri dan menjualnya agar ia punya uang dan membelikan Jenny hadiah. Mendengar cerita Sidhu, hati Pir pun mulai tersentuh, itu karena ia pun merasakan hal yang sama. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Di sebuah gereja dan malam Natal, akhirnya Pir pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan pada Ishita. तो कहने की हिम्मत नहीं हुई। यूं तो क्रिसमस पार्टी मनाने हर पर मैं जाऊंगा तो सिर्फ रियली। Hingga akhirnya Ishita pun menerimanya dan mereka pun kini sudah resmi berpacaran. Dan mereka berdua pun berniat untuk mempertemukan keluarganya masing-masing. Namun rupanya yang menyambut Kali ternyata adalah Mira yang merupakan kakak dari Ishita. Mereka yang memiliki konflik di masa lalu, jelas Kali pun bergegas pergi. मैं इशिता को वीर से कभी आज इशिता के बारे में सोच के छोड़ दी। Kemudian scene diperlihatkan yang dimana Kali dan Mira mereka berencana untuk mempertemukan Kali dan ayahnya dengan ayah Mira. Rupanya pertemuan pun berhasil. Namun sayangnya ayah Mira menipunya hingga terjadilah tembak-tembakan di kedua pihak. Di tengah situasi yang kacau, tangan kanan kepercayaan ayah Mira menghubungi Mira dan mengatakan bahwa mereka dan Kali telah menipunya dan memulai pertempuran. Hingga kedua bos gangster pun saling membunuh satu sama lain. Tapi sialnya, ketika Mira datang, Kali sedang memegang pistol yang mengarah pada ayahnya. Jelas Mira yang melihat itu pun menyangka bahwa Kali yang membunuhnya, bergegas langsung menembak Kali. Setelah konflik yang terjadi, terlihat Radha pun menyuruh Mira untuk segera pergi dari tempat ini. Dan Mira jika tetap tinggal di sini dirinya pasti tak aman, ia pun harus pergi dan mencari hidup yang baru. Di sisi lain, Kali yang sedang terbaring di rumah sakit pun dirinya dimintai oleh temannya untuk segera memulai hidup yang baru. Lalu Ishita bertanya-tanya pada Mira kenapa alasannya ia bisa menolak Kali. Di tengah kebingungan, Pir yang tak tahu mengenai masa lalu Kali dan Mira, ia pun mulai mengorek mencari informasi melalui kedua temannya Kali yaitu Anwar dan Sakti. ना बोलने की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ था इशिता के बहन और आपके बीच? लेकिन मामला है क्या? तेरे भैया का पास इसको आज कुछ आप तो बताइए क्या? वो दोनों चोर थे, उन्होंने एक दूसरे का दिल चुरा लिया। अरे तेरे भाई का असली नाम तो राज था ही। रामलाल था। कहानी कुछ छूट गए क्योंकि वो पोगो की जरूरत। Namun informasi yang Pir dapat hanyalah lelucon dari TV. Pir yang merasa sudah mengetahui kisah cinta antara kakaknya dan Mira hingga akhirnya mereka berempat berencana
untuk menyatukan kembali Kali dan Mira. Singkat waktu, terlihat si Manny yang akan mencuri mobil King yang sedang terparkir di depan gereja. King yang melihat mobil kesayangannya hilang, jelas ia pun marah. Tak hanya mobilnya saja yang dicuri, melainkan ternyata di dalam mobil itu terdapat narkoba dengan nilai jutaan. Kembali kepada Pierre, Manny dan Sidu yang berencana akan menyatukan Kali dengan Mira. Pierre pun menyuruh untuk menyamar layaknya seorang penjahat dan menghadang mobil Mira. Tapi kebalikannya, rencana pun gagal dan Manny malah dihajar oleh Mira. Sesampainya di bengkel, Ishita pun langsung bertanya pada Kali mengenai masa lalunya. Mengapa setelah Kali lama berpisah bersama kakak Mira, namun Kali tidak menikah dengan orang lain? Mendengar ucapan Ishita, wajah Kali pun terbelenggu dengan kesedihan, seolah dirinya masih menyimpan harapan cinta di hatinya pada Mira. Di malam harinya, terlihat Mira yang akan pergi keluar karena ada acara pertemuan. Namun mobil yang dikendarai Mira ternyata telah diutak-atik Pierre untuk membuatnya mogok di perjalanan. Dan Pierre yang mengetahui Kali setiap hari melewati jalan tersebut, ia pun berpikir pasti akan menolong Mira. Dan ternyata benar, Kali yang mengetahui mobil Mira mogok, ia pun bergegas membantunya. Lalu scene beralih di mana ketika Pierre membuka bagasi mobil King curian Manny, mereka pun semua kaget saat melihat ada banyaknya narkoba di dalam mobil itu. Dan mereka pun berencana untuk membakar semua narkoba milik King tersebut. Namun tiba-tiba saja King pun datang dan meminta mobilnya yang mogok segera diperbaiki. Namun Manny yang lagi oleng ripuh, ia pun hampir saja membocorkan rahasianya dengan berkata, "King, kau tampak sangat cerdas dengan mobil kesayangan ayahmu. King, ada sesuatu di dalam mobil itu." Jelas King pun kesal dan merasa curiga, namun Pierre dan Sidu memotong pembicaraan. फेवरेट गाड़ी के साथ जाओ दोस्त बट किंग गाड़ी में कुछ थाली मिले क्या गाड़ी बन गई. Singkat cerita, terlihat Kali yang melihat Mira berada di restoran sedang diganggu oleh para anak buahnya King. Kali pun mengamati dari kejauhan, dan seketika si botak akan memukul Mira, Kali yang merasa kesal langsung menghalanginya dan tiba-tiba di pagi harinya, Pierre kali ini berencana akan mempertemukan kembali Kali dan Mira di depan gereja. Lalu Mira berkata pada Kali, "Apakah kau mengikutiku?" Tapi perbincangan terhenti karena King datang dan bertanya pada Mira apakah Mira kenal dengan orang yang bernama Kali. Namun Mira yang merasa berhutang budi pada Kali, ia pun menjawab, "Aku tak mengenalnya," sambil menatap Kali. Di malam hari, Ishita yang lagi teleponan dengan Pierre dan itu ternyata didengar oleh Mira. Hingga akhirnya Mira melarang Ishita untuk berhubungan lagi dengan Pierre. Dan karena kakaknya melarangnya, kini Ishita pun merasa sedih dan galau. Namun Mira yang menyadari adiknya sangat mencintai Pierre, ia pun tak tega dan menyuruh Pierre untuk segera datang ke rumahnya. Di keesokan harinya, Pierre pun datang dan mereka pun berbincang-bincang. Namun di sini Mira mengatakan pada Pierre, "Kau dan Ishita boleh menikah asal tinggal di sini dan harus meninggalkan Kali." Mendengar permintaan tersebut, Pierre pun tak bisa menyetujuinya. Terlebih lagi Kali adalah keluarga satu-satunya bagi Pierre. Ia lebih memilih untuk meninggalkan Ishita daripada kakaknya. Seketika Pierre akan pulang, Mira langsung mengungkapkan jika Kali bukan kakak kandungnya. Mendengar ucapan Mira, Pierre pun nampak terpukul dan sangat kecewa pada Mira. Sesampainya Pierre pulang ke rumah, ia langsung bertanya mengenai yang diucapkan Mira. Dan Kali pun menjawab, "Memang benar aku bukan kakak kandungmu, tapi masalahnya aku menyayangimu melebihi saudara kandung." Sakit sekali hati Pierre, tapi ia lebih memilih meninggalkan Ishita daripada harus kehilangan seorang kakak yang paling ia cintai. Kali yang merasa muak pun langsung bergegas menghampiri Mira. Kali bertanya, "Kau ingin memisahkan dua bersaudara?"
Namun Mira sebaliknya malah menuduh, pikirkan bagaimana perasaanku saat kau membunuh ayahku. Namun Kali yang tak terima dengan tuduhan Mira, ia pun bersumpah jika ia tak membunuh ayahnya Mira. Dan Kali juga mengungkapkan jika Kali dan ayahnya lah yang telah dikhianati oleh ayah Mira. Beberapa saat berlalu, Mira pun bergegas bertanya soal mengenai hari pertemuan lalu bersama Kali pada Radap. Dan ternyata benar terungkap ayah Mira dulu telah menipu dan mengkhianati Kali berserta ayahnya. Di keesokan harinya, Mira yang mengetahui kebenaran dan mendatangi rumah Kali, ia pun menyuruh Pir segera langsung menikahi Ishita dan tinggal bersama Kali. Pir dan Ishita yang peka dengan pertemuan kedua kakaknya mereka berdua pun berniat keluar agar mereka berdua bisa menyatu kembali seperti dahulu. Dan seketika Kali dan Mira berduaan, terlihat mereka berdua canggung seperti kedua insan yang baru kenal aja. Wajar aja sih karena mereka sudah lama tak mengobrol. ये यहाँ हमारा गैराज, तुम्हें हमेशा गाड़ियां पसंद थी। अनवर और शक्ति याद है? राघव ने मुझे सारी सच्चाई। बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है। Lalu di tengah perbincangan mereka berdua, karena Kali yang masih menyimpan cintanya pada Mira, ia pun sampai mengingatnya dengan seksama berapa lama tentang kisah mereka saling memendam rasa, yaitu 15 tahun 4 bulan 10 hari lamanya. Hingga akhirnya acara pernikahan Pir pun segera dimulai. लग रहा है या खाना भी बहुत अच्छा बना। वाह। Kemudian King yang datang ke acara pernikahan Pir dan mengetahui jika mobil yang digunakan Oscar adalah mobil miliknya yang telah dicat warna lain. Ia pun langsung menanyakan narkobanya pada Oscar, namun Oscar tak mengetahui akan hal itu. Dan karena kepolosan Mani, ia justru malah membongkarnya dan berkata bahwa semua narkobanya sudah dibakar. Dan hal itu membuat King marah, lalu Pir pun dikeroyok hingga terjatuh. Melihat Pir dikeroyok, Mira pun langsung memanggil Kali, hingga Kali yang merasa kesal mengetahui adiknya dikeroyok oleh anak buah King, ia pun bergegas untuk membantainya. King pun dihajar bagaikan begal motor, tapi rupanya ia belum tumbang dan berniat menembak Kali. Namun Mira melindunginya sehingga Mira pun tertembak tepat di dadanya. Hingga King pun langsung dihajar para tamu sampai ripuh. Dan ketika Mira berada di rumah sakit, Kali dan Mira mereka berdua bersepakat akan menghapus masa-masa lalu yang buruk dan memulai hidup yang baru. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana gengs tentang kisah cinta yang Kali dan Mira alami tak sesuai yang diinginkan setelah konflik yang terjadi? Di saat kedua gangster akan bertemu dan mempererat kekeluargaan, namun sayangnya ayah Mira menipu dan memulai pertempuran. Hingga Mira yang menyangka bahwa Kali lah yang telah menipu dan berkhianat pada Mira dengan membunuh ayahnya. Namun kebenaran akan selalu terungkap ketika si Radap memberitahu fakta sebenarnya. Dan setelah mengetahui yang sebenarnya, kini hubungan Mira dan Kali pun membaik dan akan membuka lembaran baru. Dan di akhir cerita, mereka pun menikah dan adik-adik tercintanya. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan film Dil Wale 2015. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.